Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2481 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayat 26. Di bawah perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, sudah perhatikan, ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala, mereka mengamat-amati, mereka mengawasi Yesus dan mengirim mata-mata yang pura-pura tulus, padahal bulus, padahal jahat. Mereka pura-pura menjadi orang yang dengar-dengaran, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Padahal mereka sedang mencari cara untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, baik itu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang mereka nanti-nantikan kalau Yesus salah menjawab. Saudara, di saat Tuhan Yesus salah menjawab, maka mereka punya alasan untuk membawa Yesus kepada wewenang dan kepada kuasa wali negeri itu untuk dihukum. Saudara perhatikan ayat 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Saudara perhatikan, ini merupakan kata-kata pujian, saudara yang dikasihi Tuhan. Untungnya Tuhan Yesus itu tidak langsung besar kepala, saudara. Ketika dia dipuji, dia tidak makan puji. Beda dengan saudara dan saya. Amin. Kalau kita dipuji, saudara, waduh, kadang terbang, tidak injak tanah lagi. Saudara perhatikan, kata pujian mereka ini luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita
terjebak juga ketika kita dipuji. Hati-hati, saudara. Saudara, kata-kata manis itu bahaya. Semua yang manis itu bahaya, bisa mengandung sakit penyakit, bisa diabetes, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dipuji, jangan makan puji, jangan besar kepala, jangan senang dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu hati mereka. Sudah perhatikan ayat 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Tuhan Yesus tahu siapa yang ada di depan dia, apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu. Saudara, mungkin kita berpenampilan bagus untuk berusaha menutupi persoalan pergumulan penderitaan yang kita alami. Tapi ada satu pribadi yang tahu hatimu. Tuhan Yesus tahu hati saudara, apa yang saudara sedang alami sekarang ini. Apa yang ada di dalam hatimu, baik itu kebaikanmu, kejujuranmu, ketulusan hatimu, Tuhan tahu. Tuhan juga tahu orang munafik seperti apa, yang kelihatannya baik di depan, di belakang saudara, aslinya yang tidak baik, yang nampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga tahu orang-orang yang licik, orang-orang yang jahat. Tuhan tahu semuanya. Siapa yang hatinya tulus, yang jahat, semua Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, yang mereka tanyakan adalah pertanyaan yang sangat sensitif dan menjebak. Sudah perhatikan ayat 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan jebakan dari orang-orang suruhan, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini dijawab Tuhan Yesus di ayat 25. Firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat jawaban Tuhan Yesus ini, wow, luar biasa. Amin. Mereka tidak dapat menjerat Yesus karena jawaban Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, Tuhan Yesus menjawabnya dengan penuh hikmat. Amin. Kita lihat di ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Saudara, Tuhan tahu. Ada banyak orang mau berusaha untuk menutupi apa yang terjadi dalam hati mereka. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan kita Allah yang sangat setia. Dia sangat baik. Dia sangat peduli dengan kita. Ketika kita ada dalam persoalan pergumulan yang berat sekalipun, orang-orang meninggalkan kita, orang-orang yang tadinya dapat kita andalkan, tapi ternyata mereka berkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan tahu hatimu. Di saat ini mungkin saudara sudah sangat-sangat rapuh. Saudara sudah sangat-sangat tidak kuat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Tadi saya bilang ada berapa banyak orang berusaha untuk senyum padahal di dalam hatinya tercabik-cabik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Saudara memberikan dengan ketulusan hati, tapi nyatanya saudara dikhianati, saudara mendapatkan kekecewaan besar,
dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan tahu apa yang saudara sedang alami sekarang ini. Amin. Kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 di sana, saudara, firman Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah memberi ini dan itu. Mungkin gembala, sudah pendeta, sudah orang yang ada di sekitar saudara sekalipun, mereka mungkin tidak tahu apa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan melihat semua apa yang kita kerjakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara difitnah dan saudara tidak berdaya. Membela diri tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Amin. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Amin. Saya selalu percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan anaknya mengalami penderitaan, mengalami tekanan berlarut-larut. Saudara, saya percaya Tuhan pasti membela orang-orang yang saat ini hidup dalam kebenaran tetapi mereka harus menderita, mereka bergumul dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya Tuhan pulihkan keadaan saudara. Ada saatnya Tuhan berkati saudara. Ada saatnya, ada waktunya Tuhan bela saudara. Haleluya. Tuhan tahu hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita harus memberikan kepada kaisar dalam konteks kita bernegara, saudara. Kita harus memberikan kepada pemerintah apa yang menjadi kewajiban kita untuk pemerintahan ini. Mungkin itu pajak. Kita harus berikan itu kepada pemerintah sebagai kewajiban kita sebagai warga negara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa juga kita harus memberikan kepada Tuhan yang menjadi kewajiban kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, itu kewajiban kita. Kita memberikan persepuluhan untuk Tuhan, itu kewajiban kita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati. Melalui usaha, pekerjaan, bisnis kita sudah diberkati. Saudara, kita harus memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Jangan melalaikan itu. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan yang kemarin tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, sudah perhatikan yang pemilik kebun anggur itu memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang dia utus untuk meminta supaya mereka memberikan apa yang menjadi kesepakatan antara pemilik dan juga mereka, penggarap-penggarap, pekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya mereka memberikan apa yang menjadi bagian pemilik. Tetapi ternyata mereka tidak berikan, mereka tidak kembalikan. Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya yang terjadi, mereka semua dibinasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil, kita harus memberikan apa yang wajib untuk kaisar, untuk pemerintah ini dalam bentuk pajak, kita wajib untuk memberikannya sebagai warga negara yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan kewajiban kita kepada Allah. Berikan itu kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan bijaksana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus
kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Saudara, saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Sumber hikmat itu tinggal pada orang itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Sehingga orang itu akan dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang berhikmat pasti percaya Tuhan Yesus. Amin. Dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti berhikmat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan tahu setiap hati manusia. Yang kedua, kita belajar, saudara, kita harus hidup adil. Kita harus memberikan apa yang menjadi bagian kaisar atau pemerintah dalam bentuk pajak. Dan kita juga harus memberikan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada Allah, berikan kepada Allah. Yang ketiga, kita belajar, saudara, supaya kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kita harus memintanya kepada sumber hikmat. Amin. Bapak Ibu Saudara, hikmat ini tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Kalau orang mau pintar, pandai, saudara, dia harus sekolah. Dia akan jadi orang pintar. Tapi hikmat itu tidak didapatkan di kursi sekolah, saudara. Hikmat itu datang dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat sudah menerima Yesus, Roh Kudus yang akan memenuhi hidupmu, hatimu, pikiranmu, akan dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga saudara akan diberikan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara pendengar setia untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Kita akan buat seperti biasanya, kita akan melaksanakan aksi sosial dan kita akan adakan ibadah KKR. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun saudara berada, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah mensupport pelayanan ini, doa saya Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk informasi dan konfirmasi, saudara bisa WA di nomor WA saya di 081337
091360. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel. Mabuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.